Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruntuk seki iya rahmatullah pelajaran bahasa Ugi. Hello guys, aga kareba tenu podo kareba madecek ki manang. Engka kariolota meloka palabi materiku yan ritu materi papasang. Engka tujuan pembelajaran yesoy maka sedinna ya naritu maruki huruf lontara papasanna anak kalolo, yaitu menulis isi pesan nasihat untuk remaja ke dalam huruf aksara lontara. Maka duan ya naritu mapanesai papasanna anak kalolo, yaitu menjelaskan isi papasan remaja. Aga yasa papasang iya naritu pasanna toriolota yarek ga berisi petunjuk, nasihat dan amanat yang harus dilaksanakan agar dapat menjalani hidup dengan baik. Jadi iya soe engka papasan berisi nasihat khusus. Yang naritu suatu papasan dikatakan berisi nasihat khusus apabila nasihat yang terdapat dalam papasan hanya diperuntukkan kepada orang-orang tertentu. Nah, engka contoh papasanna anak kalolo. Maka sedinna iya pa nulle mak bine maka bine nulle ni mak gulingi dapurange wekapitu. Yang artinya barulah seseorang dapat beristri kalau sanggup mengelilingi dapur 7 kali. Nah, kata dapur dalam papasan adalah simbol lambang dari masalah pokok dalam kehidupan rumah tangga. Nah, mengapa dikatakan dapur sebagai simbol lambang dari masalah pokok dalam kekeluargaan? Karena di dapurlah semua proses kehidupan rumah tangga berlangsung. Salah satu poin pentingnya dalam kehidupan rumah tangga itu dapur. Nah, maga sinariasan wikipitu karena dimaknakan sebagai ungkapan hari yang ada 7 dan berulang terus menerus. Seorang yang mau beristri harus sudah sanggup membiayai rumah tangga yang dibangunnya sepanjang masa. Aga kaitannya ye papasange. Kenapa langsung tiba-tiba beristri harus sudah sanggup membiayai rumah tangganya yang dibangun sepanjang masa? Karena keterkaitannya yaitu sebagai seorang siswa kita harus belajar betul-betul. Jangan kita terpengaruh dengan
budaya-budaya asing, aja ita kasih magelo, padahal itu bisa saja mungkin tidak baik untuk kita. Waspadai pergaulan yang sangat bebas. Karena kenapa? Jika kita masih sekolah, lantas kita sudah mengalami efek dari pergaulan bebas, akhirnya apa yang akan terjadi itu kita tidak bisa membiayai rumah tangga yang dibangunnya nanti ketika sudah beranjak, sudah dewasa. Kalau masih anak sekolah, sudah kena efek dari pergaulan bebas, bisa saja baru kelas 1 sudah menikah, akhirnya apa? Dia tidak bisa membiayai kehidupan rumah tangganya. Dia noleh nafkahi keluarganya. Nah, sabab napa masih sekolah kelas asiddi, paja nih masih sekolah, lalu masih sapa zaman-zaman, dega ke zaman-zaman makekue. Tidak ada pekerjaan zaman sekarang yang hanya menerima tamatan SMP, sangat jarang. Jadi harus memang berkaitan ki semua papasan yang kita pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kenapa? Membangun rumah tangga itu bukan cuma sekedar besok mau makan apa lagi, lusa mau makan apa lagi, tapi ini akan terjadi sepanjang masa. Jadi kita sebagai anak muda, anak kalolowe, harus memang perkuat pondasi untuk mencapai rumah tangga. Jangan bilang karena pergaulan bebas keluar dari sekolah, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan ketika dia sudah tua karena tidak memiliki pendidikan yang cukup. Itu sangat penting. Jadi jangan sekedar hanya pacaran, akhirnya pergaulan bebas, sudah itu menikah. Nah, efeknya itu akan sangat berdampak. Itulah kaitannya dengan papasan yang saya bawakan. Nah, salah satu papasan lagi, mui lutu mas suaja teparewak mua pura siputotoe. Kaitannya lagi dengan remaja itu, meskipun terbang jauh melayang, akan pula jua yang akan dijodohkan. Jadi kita sebagai anak muda ndak usah takut dulu. Fokus ki mak guru. Fokus belajar terus menerus, karena kenapa? Jodoh tidak akan hilang. Kalau memang sudah takdir berkata jodoh, ya jodoh. Nah, meskipun terbang melayang, akan pula jua yang akan dijodohkan. Nah, papasan mengingatkan kita kepada remaja tentang jodoh. Kalau memang jodoh kemanapun perginya akan bersua juga. Kenapa bisa seperti itu? Kita harus fokus belajar. Kalau memang berbicara tentang jodoh itu, kita harus memperkuat fondasi kita, yaitu belajar dengan baik, lulus SMA, lanjut perguruan tinggi, akhirnya dapat pekerjaan yang baik. Jadi akhirnya itu jodoh itu akan berdatangan dengan sendirinya. Nah, tanpa ada penyebabnya, mungkin lewat penyampaian orang lain, perkenalan, atau pertemuan yang tidak disangka. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu kita perhatikan cara bergaul, jangan sampai melebihi norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak sesuai dengan norma-norma seperti itu tadi, pacaran berlebihan, pokoknya kenakalan-kenakalan remaja yang sudah sangat parah. Akhirnya itu akan berdampak nanti ketika dia sudah dewasa. Memang kalau zaman sekarang, memang kalau pada saat ini kita masih berpikir, namanya juga anak muda. Nah, jangan berpasrah kepada kata-kata itu seperti saya masih muda. Jangan aja solangi masa muda tak. Nikmati masa muda tapi jangan rusak masa depan. Seperti itu. Mungkin saya masih muda, bisa bergaul, bisa berpacaran ke sana kemari, akhirnya
akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dikasih menikah pada usia yang sangat muda, akhirnya apa? Dia tidak bisa menghidupi nanti kelak keluarganya, dia tidak bisa mendidik karena dia tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, kasih contoh papasang taitana yolo aga bacana ye papasangi. Nah, sebentar kita akan latihan menulis lontara. Cina pi latih haki baru ki huruf lontara. Engka latina. Nah, eka laki dek gaga gare palomu monrori sere lalenge. Rekua dek gaga palomu lau kori baru gae mengkalinga bicara ada. Ya rek ga lau kori pasae mengkalinga pak balu. Reso pa tinulu temangingi malomo nalete pamase dewata. Nah, itu semua berkaitan lagi. Berkaitan maneng ya rupa pasangi. Engka artinya, wahai buyung, tidak adakah pekerjaan sambilanmu sehingga engkau berada di tepi jalan? Jika tidak ada pekerjaanmu, pergilah ke balerung mendengarkan soal adat. Ataukah pergi ke pasar mendengar propaganda pedagang. Usaha dan kerajinan akan selalu mendapatkan kasihan dari Tuhan, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi kaitannya. Orang yang menganggur pada umumnya adalah orang yang malas atau frustasi menghadapi kehidupan. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa tiba-tiba menganggur, malas, frustasi? Nah, sabab waktu na bicu, waktu na anak lolo, malas ngakutui mak guru. Akhirnya apa? Ketika malopo nih degangan di jama-jama wedding tarimai. Akhirnya agak malas, frustasi menghadapi kehidupan. Nah, jadi papasan tersebut memberikan kita teguran kepada orang yang berleha-leha, khususnya generasi muda. Nah, kenapa selalu generasi muda? Kenapa bukan generasi orang tua? Karena di sini kita diajar menanamkan pondasi supaya nanti ketika kita berkeluarga itu sudah sangat bisa menghadapi kehidupan berkeluarga. Jangan bilang masih muda aja pacaran lagi, akhirnya mau menikah deh, baru kelas 2 mau menikah, akhirnya nanti ketika dia sudah menikah dan punya anak baru berpikir, wah terlalu cepat kayaknya menikah, masih talat dekat boting. Walau wedika mak guru, mencaji polisi, mencaji tentara, dia akhirnya terhalang semua cita-cita yang kita idamkan dari kecil, rusak seketika ketika kita sudah mendapatkan pengaruh negatif dari banyak media sosial. Media sosial itu baik, tapi ada juga negatifnya, harus kita pilah-pilah. Jangan sampai pergaulan bebas itu mengena diri generasi muda. Nah, jadi khususnya generasi muda agar menggunakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Sekarang ini kesempatan tak mak guru mak mungkin melo kak mencuci dokter mak guru kak deh. Nah, seperti itu. Nah, kasih papasang contoh papasang yang dari itu tepat dingi sia lau siwali cinnai lau tungke udani. Artinya percintaan tidak mungkin terjadi bila hanya sepihak. Rindu datang sendiri bagi saling memadu kasih. Nah, apa artinya? Bagi orang yang sedang berkasih, cinta dan rindu adalah suatu yang indah. Hanya dapat dirasakan, tetapi tidak dapat melukiskannya dengan kata-kata. Namun keindahan cinta akan pudar apabila ternodai. Nah, di sini kita bisa lihat cinta dan rindu itu sesuatu yang sangat indah. Tapi jangan nodai cinta dan rindu itu dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma. Karena kenapa?
dia akan pudar. Cinta itu akan pudar. Nah, seperti itu kita SMA, pacaran, berlebihan, tidak mengikuti norma-norma. Akhirnya apa? Pudar cinta dan rindu, nafsu mi bawang engkah. Dek gangin saya cinta rindu dek gaga. Pudar semua karena berlebihan cara pacaran tak. Kalau perlu tidak usah mikir pacaran dulu, fokus belajar supaya cita-cita tak bisa tercapai. Keindahan cinta akan pudar apabila ternodai. Ya, seperti itu. Tidak boleh nodai cinta dan rindu itu dengan nafsu. Jadi harus jaga jarak dulu. Nanti ketika pondasi tak sudah kuat, sudah mendapat pendidikan yang sudah sangat baik, akhirnya diterima di instansi yang baik, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi guru, dan lain-lain yang bagus-bagus. Nah, itu jangan sampai cita-cita tadi itu rusak akibat pergaulan bebas. Tidak Tommy dapat cinta dan rindu yang tulus karena sudah dipengaruhi oleh nafsu. Akhirnya apa? Baru kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, pacaran. Awalnya cinta dan rindu. Tapi karena berlebihan, akhirnya cinta dan rindu itu pudar dan ternodai. Bukanlah lagi cinta dan rindu yang muncul, tapi nafsu. Nafsu yang muncul akhirnya melanjutkan ke jenjang pernikahan ketika masih sekolah. Akhirnya dia tidak bisa selesai. Dia tidak menyelesaikan pendidikannya, akhirnya punya anak. Baru berpikir, coba dari dulu kak belajar tidak begini kak, tidak setengah mati kak begini. Tidak bekerja serabutan mak. Seandainya saya dulu ikut belajar bisa mak, mungkin seperti temanku jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, jadi dokter, jadi perawat. Cuman karena pergaulan bebas akhirnya hancur semua. Tidak mendapatkan cinta dan tulus lagi. Cinta dan rindu apabila dimasuki oleh nafsu, maka itu akan merusak segalanya. Maka selama nangir sinina yasangi nafsu, dia akan merusak. Memang karena cinta nerengi manengi alena. Nerengi alena. Tapi sebenarnya itu bukan cinta dan rindu, tapi hanya nafsu semata. Hanya nafsu semata. Akhirnya nanti sudah menikah, saya cinta, saya rindu, Dani kalau ridi. Tapi sebenarnya tidak, dia hanya nafsu. Nanti ketika sudah menikah, sudah banyak tanggung jawab, akhirnya dia berhenti mencintai, berhenti rindu. Dia sudah tidak bisa mengimbangi. Akhirnya apa? Terjadilah perceraian. Baru 1 tahun menikah, terjadi perceraian. Karena kenapa? Itulah tadi. Nafsu, bukan cinta dan rindu yang tumbuh. Jadi, mulai dari sekarang, belajar mikir baik-baik. Kita bedakan yang mana. Kayak gaya makasolang, kayak gaya maja, isalai manang. Selanjutnya. Nah, ini berkaitan lagi dengan pola pembelajaran kita. Mau ni copok bolana guru tari uja madoraka moni. Madoraka. Yang artinya walaupun hubungan atap rumah guru dicela, maka kita pun berdosa. Engkau tuh biasa anak, jak patapani ro guruku madoko mabolong mabolotoni. Pokoknya dia mencela gurunya. Nah, sebenarnya itu ketika kita sudah mencela guru tidak ada satupun pelajaran yang berkah yang bisa masuk dalam kehidupan kita. Apapun yang tidak berkah itu pasti hasilnya tidak baik. Nah, ada pesan, engkau pesanna poleri Imam Nawawi, makadai dosa durhaka kepada kedua orang tua bisa dihapus dengan bertaubat. Sedangkan dosa durhaka kepada guru sedikit pun tidak akan bisa dihapus. Bayangkan
kita bisa melihat. Sedikit pun kita berdosa sama guru kita, maka pelajaran akan sulit. Engka sedih papasan nasi reko mu pakai lebih tahu alemu tu mu pakai lebih agar dirasa mu pakai lebih. Kalau kamu memuliakan orang lain berarti dirimu lah yang dimuliakan. Apa kaitannya lagi dengan anak sekolah? Nah, kalau kita memuliakan teman tak, kita memuliakan guru-guru tak, adik-adik tak di sekolah, secara tidak langsung itu kita kembali ke diri kita masing-masing. Memuliakan orang lain berarti orang lain juga akan memuliakan kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita mencela guru, mencela orang lain, otomatis kita juga akan dicela di kemudian hari. Nah, apalagi kaitannya papasan anak kaloloy? Kalau kamu memuliakan orang lain berarti dirimu lah yang memuliakan. Mencegah dari konflik. Nah, ada kata yang sangat sulit diucapkan zaman anak-anak kue, engka dikata ya naritu tabe. Ya kalau lalu yolona guru ta degangin kada tabe, lau bawa mi pada tedonge, pada bembe dia nama tabe-tabe. Nah, itu kata yang sangat sulit diucapkan zaman sekarang, tabe. Nasan aga yasan tabe, lau bawa deh. Nah, itu salah satu karakter yang sudah mulai menghilang. Kalau lewat ke depannya teman ta, lewat depan guru ta, adik-adik tak tabe di, pasti itu akan nah pakai lebih gak tahu otomatis akan kembali kepada diri kita seperti itu. Nah, selanjutnya engka tuh ada materengi nagajangi. Apa artinya itu? Perkataan lebih tajam dari keris. Nah, apalagi kaitannya dengan pasangnya? Pasti apa hubungannya perkataan lebih tajam daripada keris dalam kehidupan di sekolah? Padahal ini nanti sebagai kekuatan untuk kita, kita tidak boleh sembarang bertutur kata. Tidak boleh sembarang bicara kepada orang lain. Memperhatikan, berpikir dulu sebelum mengucapkan sesuatu. Jangan sampai kita melukai orang lain. Kita melukai hati teman tak, akhirnya teman tak tersinggung. Akhirnya panggil teman untuk berkelahi. Tadinya antar kelas berkelahi, silaga, baku dempa. Akhirnya akan menjadi besar. Tadinya antar kelas menjadi antar sekolah. Sudah antar sekolah, antar kampung. Padahal hanya kesalahan kecil, hanya salah mengucapkan kata. Hanya karena kata-kata yang jelek diucapkan kepada orang lain, akhirnya bisa menjadi konflik yang sangat besar. Gara-gara mungkin kita mencela orang, kita cela teman, akhirnya tersinggung, panggil teman yang lain untuk borongi, panggil, tidak lama lagi berkelahi, panggil lagi orang lain. Nah, akhirnya meluas terus karena kita tidak bisa menjaga tutur kata kepada orang lain. Seperti itu. Nah, oke. Jadi selanjutnya itu Meloka membuat atau berlatih menulis lontara. Nah, engka ugi na ta uki lontara iero tai yolota. Nah. Jadi tujuan pembelajaran tadi kita itu menjelaskan sedikit tentang pengertian papaseng anak. Selanjutnya itu menulis ke dalam lontara. Jadi anak-anakku yang ada di sekolah silahkan kita menulis, kita latihan menulis aksara lontara. Nah, kita bisa lihat di sini. Tempat dingin sia lau sewali cenai lau tungke udanie.
Jadi perhatikan ki ka Nah, kita kasih latihan ki menulis. Kaganga bagaimana cara penulisan lontara yang benar ketika dia naik maka dia tebal. Naik tebal, turun tipis, seperti itu. Nah, kita bisa lihat. Jadi kalau menulis lontara itu tidak semata-mata langsung tulis kaganga tanpa memperhatikan tebal tipisnya suatu penulisan lontara. Oke, jadi anak-anakku yang ada di sekolah coba latihan ki menulis. Ini contoh pertama, latihan pertama. Oke. Tulis dulu latinnya, setelah itu tulis ki ke dalam lontaranya. Oke, kita latihan. Nah, kalau anak-anakku sudah menulis, kita bisa lihat di sini bagaimana huruf lontaranya. Kita kasih cocok nih, kasih cocok bateta mau ki huruf lontara. Nah, kasih latihan nah. Coba ki ke dalam huruf lontara. Mau ini copok bola na guru tari uja madora kamu nih. Nah, kita latihan terus menulis. Mau nih cepok bola na guru tari uja madora kamu nih. Nah, perhatikan ki baik-baik. Oke, setelah anakku tulis, kita pasti cocok sih bateta maru ki rontara. Oke. Oke, anak-anakku sudah tulis. Jangan sampai maca ki mak bahasa ugi deta maca maruki huruf lontara. Nasur ki guru tak agar bacana. Dewi sengi. Maca mak bahasa ugi tapi dia iseng maruki lontara. Nah, ini lagi. Soal selanjutnya kita tulis. Muilutu mas wajang teparewak mua pura si pototo. Oke, tulis di buku kita latihan terus. Kalau menulis ya kalau maruki ki huruf lontara harus memang selalu sering-sering. Harus sering-sering berlatih. Karena kenapa kadang kalau kita sudah tidak berlatih menulis lontara kadang dilupa lagi. Mungkin karena kebiasaan berbahasa Bugis tapi jarang menggunakan tulisan lontara akhirnya lontaranya yang dilupa. Nah, seperti itu. Nah, inilah tulisan lontaranya. Kita lihat lagi. Oke. Kalau sudah cocok. Nah, ini soal latihan selanjutnya lagi. Iya pa nulle mak bau ini narik ko nulle ni mak gulilingi wi dapurangi kapitu. Oke, ini tulisan lontaranya. Kita cocokkan lagi. Jadi nanti yang akan datang itu kita terus berlatih menulis lontara. Karena yang sekarang mulai hilang itu cara kita menulis lontara. Mungkin sudah lancar bahasa Bugis tapi tidak tahu menulis lontara.
Padahal itu salah satu poin penting dalam berbahasa daerah. Dia bisa dikatakan taugi, ya ko nulle mak basogi, rekko nulle maruki huruf lontara. Oke, latu makkukoe angka melo makkutana. Komelo ki makkutana kipiseng aleta yakka ilimatta komelo ki makkutana. Ya tapi sengnya aleta jolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalku Pak Najmul, biasa dioli Amul, masih sekolah di SMA Negeri 14 Bone. Maeloka makutana, denre makedae, nareko maeloki mabawine, harus Pak narapi huruta. Tapi mapigoga carana dihindari nareko tomato wata, maeloni napa bawine ki, nasaba macing nalanda di. Pak, mapigoga carana dihindari Pak. Oke, jadi hindari perintah atau ajakan orang tua untuk segera menikah itu kasih pahangi tomat tota, ajak jolo, melo ka mak guru, melo ka mas sekolah. Siapa tahu kita bisa dengan bersekolah nanti kita bisa melanjutkan pendidikan. Mungkin ada juga sebagian orang tua mengatakan, buat timbawan deh. Tapi kita jelaskan ke orang tua tak bilang, saya masih mau bersekolah, muka lanjutkan cita-cita aku. Pasti itu orang tua, oh iya dia mungkin melo mencaji dokter, melo mencaji dosen, melo mencaci guru. Itu kita papangi otak. Seperti itu kita kasih pemahaman terus ke orang tua tak. Bilang saya masih mau bersekolah, masih mau belajar, melo mau pak guru. Pasti orang tua oh melo mau kasih masih sekolah anakku ya ko dua-duana melo ni boting anak ni melo to ni boting do ni melo to ni boting ya rumah susah. Tapi lagi-lagi kipangi bahwa kita harus memang terus belajar sampai tamat SMA berkuliah. Melo mau pak guru, melo to pak kuliah. Melo kata mau jurusan teknik, melo kata mau jurusan farmasi, bisa masuk jurusan perawat, melo kak perawat. Jadi kalau besar kak nanti mau kak jadi perawat, sempat ada keluarga tak sakit, ya bisa maka rawat ki. Oh iya di cocok nih. Bagaimana anak? Ye sama-sama. Kamu api melo makutana? Kabe Pak, aku Mustafira Indika Makutana, kurada bita materita papasa kalolo inedre, aku naraku mapakolbei rona wedding dipancaji pondasi papasana kalolo yang aleta, ngemia dipikrita ini madame anak maldoy. Jadi membuat pondasi agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti itu. Nah, jadi pondasinya itu kita harus sering-sering bersama teman-teman yang memang selalu mau belajar. Jangan ikut angka si silokku melo jok kasalah aja nade angka tuh silokku melo mak guru. Kita bisa melihat teman kita ada yang di sisi lain rajin belajar, di sisi lain ada yang selalu joka masole. Ada satu merusak pondasi, ada yang satu memperbaiki pondasi. Jadi kita pahami baik-baik, oh ini temanku bisa kak mungkin najak bergaul yang baik, belajar akhirnya wediki pondasi sehingga tak terjerumus ke lingkungan yang memang negatif. Harus belajar terus. Harus pahami itu papasan tomato atta. Oke, seperti itu. Kamu pemelo makutana tapahan nih? Ya Pak, terima kasih. Baik Pak, asalku mutia maeloka makutana, pengkoge caranya tapi dapat decek, ada kalolo yang rekan ada lain, makanya pendidikan dewa pentina. Nasabah makukoe, ikan tahu-tahu dini lo masuk sekolah, dini lo majama, nasabah makukoe gare, orang parana teman-teman. Oh iya. Nasengi tosogi mega orang parana teman-teman. Ingat bahwa
harta orang tua itu tidak selamanya bisa tinggal, tidak selamanya bertahan. Mungkin ketika orang tua tua mopi, mungkin masih kaya, tapi nanti ketika tomatata sudah meninggal atau sudah bangkrut atau hal yang lainnya, kalau tidak ada pondasi tak dari awal, itu bisa hancur semua. Tadinya tiba-tiba kaya, langsung tiba-tiba miskin. Nah, itu pentingnya kita tanamkan pondasi diri kita untuk menghadapi perubahan itu. Mungkin tiba-tiba baru kita tidak punya pondasi sama sekali, hancurlah kita. Jadi pengangguran, menghayal terus, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu deh. Padahal disuruh ke orang tua belum ke mak guru. Supaya ada pondasi tak. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan kita sudah pintar, kita sudah sekolah tinggi-tinggi. Harus mandiri. Kalau memang zaman sekarang itu memang masih orang kaya. Takku. Masih kaya orang tua aku, tidak mau belajar, pergi melakukan hal negatif, tapi secara tidak langsung dia menghancurkan masa depannya sendiri, menghancurkan masa depannya karena menganggap dirinya kaya, tapi sebenarnya dia menghancurkan dirinya. Ketika nanti orang tuanya sudah tidak ada, apa yang dia bisa harapkan dari anak tersebut? Tidak ada kecuali pendidikannya diri sendiri. Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali pendidikannya anak tersebut. Oke? Tak paham nih? Ye. Kamu pemilu makutana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa bisa dikatakan dapur dikelilingi 7 hari? Seperti itu ya. Nah. Dapurannya wikapitu. Dapur itu yang paling pokok dalam kehidupan rumah tangga. Bayangkan kalau ada rumah tangga tapi tidak ada dapurnya. Hal yang paling inti itu dapur. Yang paling pertama ditahu kalau ada masalah itu masalah tentang keluarga tak sendiri, itulah perumpamannya bisa dikatakan dapuran. Sedangkan wikapitu 7 kali itu menandakan hari. 7 hari, Senin sampai Senin sampai Ahad. Kalau dia sudah bisa menghidupi, menafkahi selama 7 hari seterusnya, itu sudah bisa dikatakan bisa menikah. Dapuran wikapitu. Banyak orang yang berpikir, besok tidak bisa kasih makan nanuku ini, berarti tidak bisa dulu menikah. Hari besok tidak ada mikodong berasku. Hari Rabu lagi, habis mi lagi uangku, tidak bisa kak belanja. Nah, itulah kenapa harus bisa memahami bahwa 7 hari itu dan seterusnya, kalau bisa berikan kehidupan, bisa nafkahi, baru bisa menikah. Bisa menikah. Karena kalau menikah itu terus-terus menafkahi. Terus-terus menafkahi kalau sudah menikah. Bukan sekedar sudah menikah, lepas tangan, selesai. Tapi tidak seperti itu. Apa hubungannya tadi dengan dapuran wikapitu dengan anak sekolah? Anak sekolah itu kalau sekarang susah sekali cari kerja. Susah lihat dari siapa jama-jamang. Kalau susah mendapat pekerjaan, susah menafkahi keluarganya. Seperti itu. Oke? Jadi itulah dulu wedding upeleturki tenopodo muka ule. Semoga ada yang bisa kita petik sedikit dari materi papasan yang saya bawakan. Kur semangat, bale bolu, bale tasi. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.